Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, Kamis 1 Februari 2024 bersama saya Naomi Liandra di What's Trending KBR Pagi. Menilai tingkat toleransi sebuah kota, ini yang akan kita obrolin pagi hari ini. Apa yang Anda banggakan dari sebuah kota? Apakah banyaknya gedung bertingkat, UMR yang tinggi, tingkat kebersihan udara dan lingkungannya, atau toleransinya juga termasuk yang bisa diunggulkan? Karena pentingnya toleransi di sebuah kota, LSM Setara Institute juga tiap tahun mengukur indeks toleransi di tiap kota di Indonesia. Dan hasilnya kota Singkawang, Kalimantan Barat ini tercatat sebagai kota yang paling toleran tahun 2023. Ini merupakan kali ketiga berturut-turut Singkawang meraih skor indeks kota toleran tertinggi sejak 2021. Setara Institut juga merupakan lembaga swadaya masyarakat berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama. Menurut Setara, Singkawang telah bertransformasi menjadi kota yang kokoh dalam menjaga keragaman Indonesia. Tahun lalu Singkawang juga menjadi tuan rumah Festival HAM. Indeks kota toleran dihitung berdasarkan 4 variabel, yaitu regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, demografi, agama. Variabel regulasi pemerintah kota juga meliputi rencana pembangunan RPJMD dan ketiadaan kebijakan diskriminatif. Variabel regulasi sosial ini meliputi ketiadaan peristiwa intoleran dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleran. Variabel tindakan pemerintah ini juga masuk melalui pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleran dan tindakan nyata pemerintah yang merespons intoleran. Dan variabel demografi agama itu termasuk heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial. Nah, kalau sudah gini, siapa yang nggak mau tinggal di kota yang terjamin toleransinya seperti di Singkawang? Tapi di sisi lain, ada juga kota yang menduduki peringkat terbawah indeks toleransinya menurut Setara, yaitu Depok, Jawa Barat. Kita akan bahas lebih lanjut setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama ada cuitan dari @2xx, bangga sebagai warga kota Singkawang, @userxx, mantap Singkawang. Lalu ada cuitan @lovexx, Singkawang hebat. @berxx, bangga jadi anak Singkawang, salam dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. #Indonesia 1. Lalu ada @draxx, kalau bisa dibahas juga kota paling intolerannya, supaya daerah yang masuk kategori itu bisa introspeksi. Beralih ke @riaxx, kalau seluruh provinsi di Indonesia seperti Singkawang, mungkin Indonesia ini sudah maju tanpa ada perbedaan antar agama dan ras. @angxx, yang saya suka ya ini, saling rukun walau beda agama. Lalu @dikxx mencuit, tegakkan terus persatuan toleransi, Pancasila. Ngerti gak sih pemuda zaman sekarang? Kadang-kadang gue gregetan, gue masih nemuin orang yang mulutnya ngoceh gak jelas, dia gak toleransi. Ingat woi, sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang terakhir ada Fitch XX, yang begini perlu dipupuk, ayo kita semua bisa, salam damai NKRI. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending KBR Pagi hari ini. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Ismail Hassani saat peluncuran hasil riset dan penghargaan IKT 2023 di Jakarta menjelaskan indikator yang dipakai untuk menilai tingkat toleransi sebuah kota. Berikut penjelasannya. Yang dinilai itu bukan kinerja wali kota saja. Jadi memang kinerja wali kota paling menentukan. Tapi ada kinerja masyarakat, ya, kinerja tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh sosial, elemen masyarakat sipil, dan seterusnya. Jadi di dalam IKT ini ada 4 variabel yang hari ini kita perkenalkan 3 penopang kepemimpinan ekosistem toleransi. Jadi proyek Setara Institut ke depan ini adalah bagaimana membangun ekosistem toleransi, memperluas inklusi, dan menopang Indonesia 2045.
Ekosistem toleransi ini sekurang-kurangnya ditopang oleh 3 hal. Yang pertama adalah kepemimpinan politik toleransi, yang kedua adalah kepemimpinan sosial, dan yang ketiga kepemimpinan birokrasi. Kalau 3 kepemimpinan ini kokoh, maka ekosistem toleransi akan terbentuk di kota-kota. Jadi mulai hari ini kita luncurkan apa yang disebut dengan proyek ekosistem toleransi di Indonesia dengan memperkuat 3 jenis kepemimpinan politik yang direpresentasikan oleh seorang wali kota. Visi seorang wali kota itu tergambar dari kebijakan-kebijakannya, dari polisinya dan keberpihakannya. Kepemimpinan sosial, dan yang ketiga adalah kepemimpinan birokrasi. Kalau wali kotanya hebat, kepemimpinan sosialnya hebat, birokrasinya tidak jalan, ambruk Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kenapa kemudian kami terus-menerus mendeteksi kerja-kerja kota di seluruh Indonesia. Kalau kita menggunakan perspektif the state of terrorism misalnya, maka intoleransi, lawan dari toleransi adalah, kalau istilah kita adalah pintu masuk atau tangga pertama menuju terorisme. Tangga berikutnya adalah radikalisme dan puncaknya adalah terorisme. Jadi intoleransi adalah tangga pertama dan tangga tertingginya adalah terorisme. Kami sering mengkritik BNPT kerja di hilir. Di hulu ini tidak diberesi. Apa hulu dari terorisme adalah intoleransi. Nah, yang kami kerjakan secara institut dan tentu dengan elemen lainnya adalah bekerja dari hulu bagaimana mencegah terorisme. Kota Singkawang meraih peringkat kota nomor 1 paling toleran di Indonesia dari Setara Institut selama 3 tahun berturut-turut. PJ Wali Kota Singkawang, Sumastro, juga bercerita soal upaya pemeliharaan toleransi di Kota Singkawang dan manfaatnya bagi warga. Singkawang semula hanya di-branding sebagai kota pariwisata di Kalimantan Barat dan mudah-mudahan juga terdengar di Indonesia secara umum. Tetapi dengan branding baru yang kami raih, alhamdulillah yang ke-3 kali berturut-turut dan sebelumnya pernah sekali, itu membawa berkat, dan Kota Singkawang kami anggap sebagai kota bertuah. Karena dengan predikat toleransi ini, perhatian dan dukungan dari civil society, khususnya para pengusaha diaspora yang ada di luar Kota Singkawang, tetapi sangat perhatian dengan pemajuan Kota Singkawang ini luar biasa. Pada akhir tahun 2022, kami mendapatkan CSR berupa pembangunan 3 pintu gerbang masuk kota yang bernuansa etnis Tionghoa, bernuansa etnis Dayak, dan bernuansa etnis Melayu dengan total nilai pembangunannya lebih dari 20 miliar rupiah. Kemudian perjalanan selanjutnya, karena kami dapat mempertahankan warna kehidupan yang cinta damai, penuh kasih sayang dalam persaudaraan sejati, di dalam rumah besar Kota Singkawang itu, pada akhirnya mimpi kami lebih dari 20 tahun ingin memiliki airport yang kami inisiasi sejak berdirinya pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2001. Dan pada hari Minggu kemarin, kami sudah dapat menerima kehadiran Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Bandara Baru Kota Singkawang. Di situ kami ingin mendeklarasikan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Di mana ketika pemerintah mempunyai keterbatasan untuk membangun runway hanya 1,4 kilometer, oleh CSR itu ditambah 600 meter menjadi 2.000 meter. Kemudian full pembangunan terminal penumpangnya seluas 8.000 meter persegi juga dari CSR dengan total nilai CSR itu di atas 300 miliar rupiah. Inilah bagian dari wujud nyata apabila kita rukun dan damai, penuh cinta kasih di dalam kehidupan, maka rezeki insya Allah akan ditambah-tambah oleh Tuhan yang Maha Esa.
Terakhir kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Setara Institute yang telah memberikan penilaian dan masih mempercayakan kepada kami yang terbaik di dalam toleransi di Indonesia ini. Dan juga terima kasih ini kami persembahkan kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Singkawang, dan ini adalah kerja kolektif kita bersama yang dapat mengangkat nama Singkawang secara nyata dan memberikan efek pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita semua. Korea Selatan masih terus menghadapi permasalahan penurunan angka kelahiran. Kondisi ini rupanya berdampak pada pusat penitipan anak dan sekolah taman kanak-kanak. Sebuah laporan terbaru memperkirakan bahwa sepertiga lembaga-lembaga tersebut akan tutup pada tahun 2028 karena berkurangnya jumlah anak. Laporan ini menyarankan dukungan finansial bagi lembaga-lembaga yang berisiko ditutup. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Senin mengumumkan bahwa akan melarang rokok elektrik atau vape sekali pakai di seluruh Inggris untuk mengatasi peningkatan vape sekali pakai di kalangan remaja. Larangan ini merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan vape di kalangan remaja yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi remaja berusia 11 hingga 17 tahun yang menggunakan vape sekali pakai meningkat hampir 9 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Aturan baru ini juga mencakup larangan penjualan produk-produk tembakau kepada siapapun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 guna memenuhi janji Sunak untuk menciptakan generasi bebas rokok. Mulai 1 Maret mendatang, pemegang paspor biasa di Thailand dan Tiongkok tidak lagi diwajibkan memiliki visa saat melakukan perjalanan ke negara satu sama lain. Kebijakan ini berdasarkan perjanjian yang baru saja ditandatangani oleh Tiongkok dan Thailand mengenai kebijakan bebas visa kedua negara. Kebijakan ini diperkirakan akan menggenjot industri pariwisata Tiongkok-Thailand secara signifikan. Koordinator Nasional Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan Sobat KBB Angelique Maria Cuaca menilai indeks kota toleran merupakan hal yang penting sebab bisa dijadikan bahan introspeksi bagi kota-kota di Indonesia untuk menjalankan toleransi. Ia juga menekankan pentingnya toleransi dan dampaknya pada kehidupan anak muda. Lantas apa catatan dan harapan anak muda terhadap isu toleransi? Langsung saja kita obrolin bareng Koordinator Nasional Sobat KBB, Angelique Maria Cuaca. Menurut kamu penting nggak sih memberi peringkat kepada kota-kota di Indonesia untuk mengetahui tingkat toleransinya? Dan apa nih pentingnya toleransi di sebuah kota bagi anak-anak muda? Sebenarnya indeks kota toleran ini menjadi perenungan bagi kita untuk belajar dari kota-kota yang sudah memperbaiki dirinya dan kota-kota yang belum memperbaiki dirinya gitu. Pemerintah kota dalam mengambil tindakan ketika ada kasus intoleransi terjadi, lalu bagaimana perilaku entitas di kota itu, apakah hubungan antara warga dengan warga, lalu bagaimana kemudian warga merespon terkait heterogenitas di daerah tersebut gitu. Dan menurut saya indeks itu sangat-sangat penting karena kita bisa mengukur kondisi kota itu dari waktu ke waktu sehingga kita bisa mendorong setiap kota itu punya pembangunan yang inklusif, lalu juga punya kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif dan mengalokasikan anggaran untuk kemajuan toleransi dan juga bisa untuk mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi. Nah, apakah kemudian toleransi itu penting bagi anak-anak muda di sebuah kota? Itu sangat penting ya Kak, karena keberagaman itu adalah sebuah realitas yang harus kita terima dan anak-anak muda adalah generasi yang sedang bertumbuh dan punya peluang besar untuk banyak belajar berbagai hal, sehingga dengan adanya toleransi itu membuat mereka tidak lagi membatasi diri dengan sekat-sekat yang sebenarnya malah sekat tersebut bisa membuat mereka itu tidak lagi kreatif, tidak lagi mengembangkan dirinya dengan baik gitu. Sehingga
menurut saya memang anak-anak muda itu penting sekali bertoleransi di sebuah kota, terutama mereka adalah generasi yang nantinya akan memajukan. Oke, lalu apa saja nih pengaruh toleransi pada aspek kehidupan orang muda dan gimana dampak dari toleransi itu? Kalau menurut saya Pak ya, gitu, anak-anak muda yang kemudian bertoleransi, mereka bisa menerima perbedaan itu sebagai anugerah. Mereka bisa menerima sesamanya seutuhnya sebagai seorang manusia. Sehingga dampak baiknya adalah mereka bisa mengoptimalkan potensi, mereka bisa kemudian menerima perbedaan itu sebagai anugerah, lalu bisa saling menutupi kekurangan, lalu juga setiap kelebihan itu bisa mereka kolaborasikan untuk sesuatu yang berdampak bagi kemajuan sebuah kota gitu. Nah, dampak toleransi di kalangan muda adalah anak-anak muda tidak lagi sibuk menghabiskan tenaga untuk mempermasalahkan seseorang karena identitasnya, tapi mereka bisa lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan bersama yang pastinya dirasakan oleh semua orang dari lintas etnik maupun agama, seperti masalah lingkungan hidup, masalah korupsi, masalah kemiskinan. Ini adalah masalah-masalah yang sebetulnya dirasakan oleh semua warga negara apapun etnik dan agamanya. Dengan bertoleransi sebenarnya anak-anak muda bisa lebih fokus untuk memecahkan persoalan bangsa yang sebenarnya hari ini betul-betul harus dipecahkan dalam waktu yang tepatnya gitu Pak. Nah, menurut catatan Anda, apa nih yang penting untuk dibenahi terkait toleransi di Indonesia? Kalau masalah toleransi di Indonesia kan kita bisa melihat beberapa level itu Pak, dari level kemudian kebijakan dan pemangku kebijakannya dan di level masyarakatnya. Kalau di level pemangku kebijakannya kita melihat masih banyak kemudian pejabat-pejabat daerah yang melanggengkan aturan-aturan yang diskriminatif. Bahkan hingga hari ini mereka juga tidak memperbaiki itu gitu. Juga tidak mencabut seperti adanya SKB terkait Ahmadiyah dan Syiah yang sampai hari ini juga masih mendiskriminasi banyak kelompok. Lalu juga persoalan-persoalan seperti yang terbaru ini pelarangan nikah beda agama yang dikeluarkan oleh MK itu kan juga menjadi problematik hingga hari ini. Lalu juga bagaimana persoalan lainnya adalah terkait pejabat daerah itu merespon kasus-kasus intoleransi yang seringkali kemudian menjurus pada kelompok-kelompok yang menjadi korban itu didorong untuk mengalah kepada kelompok-kelompok yang mayoritas. Kita juga masih lihat banyak kejadian-kejadian di mana negara akhirnya mengalah kepada kelompok-kelompok intoleran tersebut. Lalu kita juga masih lihat di banyak daerah bahwa masih adanya kemudian penganggaran yang tidak setara antar kelompok-kelompok agama, dan penganggaran tidak setara ini juga menjadi problem hingga hari ini. Sehingga perlu adanya dorongan untuk advokasi terkait itu. Lalu juga kita melihat apalagi menjelang pemilu 2024 kita juga masih lihat masih banyaknya kampanye-kampanye terkait isu identitas yang masih digunakan oleh para calon yang akan berlaga di pemilu elektoral. Dan hari ini tuh kita juga melihat gitu segregasi yang juga terjadi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir catatan penting dari kami adalah hasil IKT, indeks kota toleran itu juga masih belum sepenuhnya dijadikan pemerintah kota untuk membenahi diri, terutama untuk mendengarkan hak-hak warga yang diambil hak kebebasan beragama dan kepercayaannya. Begitu kira-kira catatan dari kami. Oke, lalu apa nih yang diinginkan generasi dari calon pemimpin ke depan terkait dengan toleransi ini? Dari harapan generasi muda, yang pertama kita menginginkan pemimpin yang tidak lagi menggunakan narasi-narasi identitas untuk melanggengkan kekuasaannya. Lalu kita juga berharap pemimpin ke depan itu dengan tegas mencabut aturan-aturan diskriminatif baik dari tingkat lokal dan juga memberi dorongan supaya aturan-aturan di tingkat daerah itu juga dicabut seperti SKB soal ibadah, lalu SKB terkait larangan Ahmadiyah dan Syiah, lalu mempermudah kelompok-kelompok minoritas untuk mengakses layanan publik. Sehingga bahkan hari ini kita melihat banyak kelompok-kelompok dari penghayat kepercayaan itu masih sulit untuk mengakses terkait identitas di KTP-nya, lalu terkait pernikahan, dan juga hak mereka terkait pendidikan keagamaan. Lalu kita
kita juga berharap adanya pemimpin yang mengalokasikan anggaran yang adil jumlah kelompok agama tanpa membeda-bedakan, dan dia juga berharap adanya pemimpin yang menindak tegas pelaku intoleransi dan berpihak kepada kelompok yang dicederai hak asasinya dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkepercayaan itu dengan pendekatan HAM. Dan yang terakhir ya, kita berharap bahwa pemimpin ini mampu kemudian menjalankan instrumen negara sehingga negara tidak bisa lagi kalah terhadap kelompok yang intoleran. Oke, terima kasih. Itu dia Koordinator Nasional Sobat KBB Angelique Maria Cuaca. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tahap 1 diklaim Otorita IKN mencapai 71%. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, capaian tersebut berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Bambang mengatakan ada beberapa rencana inovatif dalam pembangunan IKN. Dia mengklaim IKN akan menyediakan fasilitas lengkap seperti pelayanan logistik dan transportasi oleh pihak swasta dan UMKM. Menurutnya, ada 3 negara yang tengah menjajaki investasi di IKN. Ia mengatakan proses negosiasi masih berlangsung intensif. Selanjutnya menuju Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tingkat pengangguran di perkotaan mencapai 6,40%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan angka tersebut lebih tinggi dibanding pengangguran di pedesaan, yakni 3,88%. Ida menyebut, digitalisasi menuntut pekerja lebih terampil dan memiliki nilai tambah. Menurutnya, digitalisasi dan green economy juga akan makin mendorong lahirnya jenis pekerjaan baru, sehingga para pekerja perlu meningkatkan keterampilan teknologi digital. Ida menambahkan, tantangan selanjutnya adalah bonus demografi Indonesia yang mana 53,81% penduduk merupakan generasi milenial dan Gen Z. Dia mengatakan, Kemnaker akan fokus menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya untuk mengatasi pengangguran di generasi muda, pendidikan menengah, dan lingkungan perkotaan. Terakhir mampir ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo mengklaim berhasil melakukan vaksinasi polio terhadap 51.000 anak. Capaian vaksinasi polio di Solo itu melampaui target awal yakni 49.000 anak. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Solo Setiowati mengatakan presentasi yang melebihi 100% itu merupakan hasil kerja tim kesehatan yang proaktif dengan mendatangi dari rumah ke rumah warga. Menurut Setiowati, langkah itu dilakukan untuk memastikan semua anak mendapatkan vaksinasi polio. Lebih lanjut, Setiowati mengungkapkan anak-anak usia 0 hingga 7 tahun menjadi sasaran vaksinasi polio yang dilakukan di berbagai tempat, mulai dari sekolah, posyandu, puskesmas, hingga datang ke rumah-rumah warga. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.